kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Nggak ada takut-takutnya Indonesia berani tendang raksasa global yang kuasai Papua. Ya, Indonesia memiliki keberanian itu gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Ya. Kadang yang saya kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Ini kan mimpinya Amerika ini, karena mereka mau jadi leader dalam konteks kita sih. Mana aja sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Jadi saya bilang sama mereka kan seperti mau ngatur. Saya bilang kalau kau ngatur-ngatur kami nggak mau. But anything you advise to us, we very welcome. But one thing, don't disturb our economic growth. So whatever it is, because at the end, we have to create job opportunity for the people of Indonesia. Similar also to the other ASEAN countries. Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi. Sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Milik Indonesia sudah. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Indonesia sebentar lagi akan punya, kita ya? tambah menjadi 61% lagi. Wow. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Cita-cita Indonesia menguasai salah satu tambang emas terbesar di dunia bukanlah perkara mudah. Namun, tidak mudah bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Meski menemui jalan berliku dan memakan waktu cukup panjang, setelah separuh abad lebih, akhirnya Indonesia berhasil menjadi pemegang saham mayoritas di tambang emas raksasa yang ada di Papua. Sayangnya upaya pemerintah merebut kembali Freeport tersebut kurang mendapat dukungan dan justru mendapat respon negatif dan pesimis hingga dianggap sebagai pencitraan semata. Padahal untuk merealisasikan tantangan besar tersebut membutuhkan keberanian dan nyali yang besar. Namun, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi terus berkomitmen membuktikan keseriusan untuk mengambil alih apa yang seharusnya menjadi milik bangsa Indonesia. Setelah PT Freeport Indonesia berada dalam kendali Indonesia dengan saham 51%, dalam waktu dekat Indonesia akan menguasai 61 saham perusahaan itu. Dengan demikian, Freeport dipastikan bukan lagi milik Amerika Serikat. Apabila Indonesia memiliki posisi mayoritas kepemilikan di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut, maka dapat membuat pendapatan negara pun bertambah. Jokowi merinci dengan kepemilikan saham 51%, saat ini 70% pendapatan Freeport masuk ke kantong negara. Bila saham ditambah hingga 61%, maka 80% pendapatan Freeport bisa masuk ke kantong negara. Diketahui, Freeport merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang kehadirannya cukup kontroversial di Indonesia. Perusahaan Freeport yang melakukan penambangan di Indonesia, PT Freeport Indonesia, merupakan afiliasi langsung dari Freeport yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Freeport McMoran.
Praktik yang dilakukan Freeport di Indonesia adalah praktik penambangan dari berbagai sumber daya alam, seperti tembaga, emas, dan perak. Operasi Freeport di Indonesia ini dilakukan di Mimika, Papua, Indonesia. Seluruh dunia tahu jika kekayaan tambang Freeport di Papua begitu berlimpah. Kekayaan sumber daya alam di dua tambang Freeport di Papua membuat Freeport enggan hengkang dari Indonesia. Maklum, lokasi tambang lain milik Freeport McMoran tidak sebanding dengan cadangan tembaga dan emas di Papua yang menggiurkan. Untuk itulah perusahaan Amerika Serikat tersebut ingin terus bercokol dan mengeruk kekayaan Indonesia. Tak mengherankan jika upaya Presiden Jokowi untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia mendapat banyak ancaman, termasuk dari intelijen negara lain. Namun, Presiden Jokowi menganggap ancaman itu hanya sebatas gertakan yang mencoba menakut-nakutinya. Ancaman itu tidak lantas membuatnya mundur untuk mendapatkan saham Freeport. Bahkan lebih jauh, sejalan dengan keberhasilan merebut kembali Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia mulai melakukan hilirisasi terhadap hasil tambangnya dengan membangun smelter. Saat ini smelter PT Freeport Indonesia tengah dibangun di kawasan Java Integrated Industrial Estate atau JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Smelter PT Freeport Indonesia dirancang untuk memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 2 juta ton per tahun yang menjadikan smelter ini sebagai tempat pengolahan tembaga terbesar di dunia. Bukan hanya itu saja, Freeport Indonesia juga berkomitmen untuk mengutamakan tenaga kerja lokal Papua daripada tenaga kerja asing. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas tenaga kerja Freeport Indonesia merupakan anak bangsa dari berbagai suku dan daerah. Dilansir dari ptfi.co.id, total karyawan di PTFI dan kontraktornya ada sekitar 27.000 yang terdiri dari berbagai macam suku di Indonesia, dan yang terbanyak lebih dari 40% adalah orang Papua asli. Bahkan untuk meningkatkan jumlah karyawan asli Papua, PT FI juga punya program pengembangan dan pelatihan untuk karyawan, memastikan karyawan memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan, dan memastikan pengembangannya agar mereka bisa ke jenjang yang lebih tinggi, karena memang terbukti sudah banyak keberhasilannya. Untuk itulah Freeport McMoran tidak boleh merasa berada di atas angin dan mengendalikan pemerintah Indonesia. Sudah saatnya pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan tegas agar pelanggaran dan kecurangan operasional tidak lagi terjadi di Indonesia. Divestasi saham 61% yang sedang diperjuangkan hari ini dapat menjadi satu momentum yang baik untuk perjanjian yang lebih adil antara Indonesia dan Freeport ke depannya. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi itulah dia gitu kan, keberaniannya makin tegas lagi Indonesia. Sekarang sudah mengambil alih berapa 51% gitu ya, saham Freeport. Jadi itulah dia gitu ya, nyalinya dan keberaniannya ini gila, memang berani gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.